Oke teman-teman, welcome back to my channel. Video kali ini saya buat untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa itu akun? Yang kedua, apa saja jenis-jenis akun? Kemudian yang ketiga, bagaimana aturan pemakaian akun di dalam akuntansi? Sebelum saya menjawab 3 pertanyaan ini, saya ingin menyampaikan 2 hal penting terlebih dahulu yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, mengetahui tentang apa itu akun, apa saja jenis-jenis akun, kemudian bagaimana aturan pemakaian akun di dalam akuntansi, itu sama wajibnya seperti di dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita wajib mengetahui apa saja jenis-jenis kosakata, serta bagaimana aturan kita memakainya. Jadi ketika kita menyampaikan suatu pesan, tidak cukup hanya dengan niat yang baik saja, tapi harus diikuti oleh pemilihan kosakata yang tepat. Salah pemilihan kata, maka makna dari pesan yang kita sampaikan juga akan bergeser. Demikian juga akun di dalam akuntansi, teman-teman. Di mana akun ini akan terus dipakai sepanjang proses akuntansi, dari awal hingga akhir. Ketika kita salah dalam menggunakan akun, maka laporan keuangan yang kita hasilkan juga pasti salah. Kalau laporan keuangan salah, sudah pasti keputusan yang diambil oleh para pemakai laporan keuangan tersebut juga akan ikut salah. Jadi bisa teman-teman bayangkan betapa fatalnya ketika teman-teman salah dalam menggunakan akun. Oke, kemudian hal penting berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah dalam belajar akuntansi, teman-teman saya sarankan jangan pernah berpikir untuk menghafal materinya. Tapi teman-teman cukup paham konsepnya. Karena hafal itu sifatnya sementara. Tapi ketika teman-teman paham konsepnya, sampai kapanpun teman-teman tidak akan kesulitan dalam belajar akuntansi ke depannya. Jadi ingat teman-teman, jangan menghafal, tapi pahamilah konsepnya. Oke, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama. Pengertian akun. Dalam kegiatan dunia usaha, setiap hari selalu terjadi transaksi. Transaksi ini sangat banyak, sangat kompleks, baik dalam jenis transaksinya maupun jumlahnya. Seperti yang kita tahu, semakin besar suatu perusahaan, maka semakin banyak dan semakin beragam pula transaksi yang terjadi di dalamnya. Nah, disinilah awal mulanya dibuat yang namanya akun di dalam akuntansi. Jadi, semua transaksi yang banyak, yang beraneka ragam ini, dikelompokkan dalam satu akun. Jadi, masing-masing transaksi dibuatkan satu akun yang menggambarkan jenis transaksinya. Misalnya, transaksi yang menyangkut penjualan akan dibuat satu akun yang namanya akun penjualan. Akun inilah yang akan terus menampung segala transaksi penjualan yang terjadi dalam perusahaan ke depannya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan teman-teman bahwa akun itu adalah nama yang dibuat khusus untuk mengelompokkan transaksi sesuai jenis transaksinya. Di kalangan pelajar-pelajar akuntansi, istilah akun itu ada banyak. Ada yang menyebutnya akun, seperti saya saat ini, saya lebih suka menyebutnya akun. Ada juga yang menyebutnya rekening. Ada juga yang menyebutnya pos, ada juga yang menyebutnya perkiraan. Jadi terserah teman-teman lebih nyaman pakai istilah yang mana. Oke, itu adalah pengertian dari akun. Sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu jenis-jenis akun. Di dalam akuntansi, akun-akun dikelompokkan dalam 5 jenis akun. Bisa dibilang ini adalah 5 nama besar dari akun-akun yang ada di dalam akuntansi. Yang pertama, akun aktiva atau aset. Kemudian yang kedua, akun hutang atau liabilitas atau liability. Kemudian yang ketiga, akun modal atau ekuitas atau equity.
Kemudian akun yang keempat, yaitu akun pendapatan atau income. Kemudian akun yang kelima, yaitu akun beban, biaya, atau cost atau expense. Kemudian teman-teman, kelima akun ini dikategorikan dalam dua kategori, di mana akun aktiva, akun hutang, dan akun modal itu dikategorikan dalam akun real. Nah, akun real ini adalah akun-akun yang dibawa di dalam laporan neraca. Sedangkan dua akun lainnya, yaitu akun pendapatan dan akun beban, itu dikategorikan sebagai akun nominal. Akun nominal ini adalah akun-akun yang nantinya akan dibawa sampai ke laporan laba rugi. Oke teman-teman, saya akan jelaskan satu persatu terkait 5 jenis akun ini. Oke, kita mulai dari akun yang pertama, yaitu akun aktiva atau aset. Nah, akun aktiva adalah akun yang menampung semua kekayaan yang dimiliki perusahaan yang akan dipakai untuk menjalankan kegiatan usahanya. Akun aktiva ini terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu aktiva lancar, yang kedua investasi jangka panjang, yang ketiga aktiva tetap, dan yang keempat aktiva tak berwujud. Saya akan jelaskan satu persatu dari 4 kategori akun ini. Yang pertama aktiva lancar. Aktiva lancar adalah kekayaan perusahaan baik dalam bentuk uang tunai maupun uang perusahaan yang ada di bank. Selain dalam bentuk uang, aktiva lancar juga bisa berupa piutang atau kekayaan lain yang intinya mudah ditransfer menjadi uang. Atau dalam akuntansi, ini disebut aktiva perusahaan yang paling liquid atau yang paling lancar. Atau simpelnya adalah aktiva yang mudah untuk ditransfer dalam bentuk uang. Aktiva lancar ini umumnya berumur kurang dari 1 tahun. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah contoh-contoh akun yang termasuk ke dalam kategori aktiva lancar. Yang pertama kas, kemudian surat berharga, wesel tagih, piutang, persediaan, perlengkapan, dan beban-beban yang dibayar di muka. Kemudian kita lanjut pada akun yang kedua, yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang yaitu investasi perusahaan dalam bentuk saham atau surat berharga lainnya yang jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Nah, perbedaan investasi jangka panjang yang di sini dengan yang surat berharga yang ada di aktiva lancar, itu perbedaannya kalau surat berharga yang ada di aktiva lancar itu berumur atau berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya itu cek, makanya dia masuk ke aktiva lancar. Nah, kalau investasi jangka panjang itu, contohnya itu seperti saham dan lain-lain. Intinya jangka waktunya itu di atas 1 tahun. Oke, kita lanjut ke aktiva tetap. Aktiva tetap adalah akun yang digunakan untuk menampung kekayaan-kekayaan perusahaan yang manfaat ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Umumnya aktiva tetap itu tidak untuk diperjualbelikan. Seperti misalnya itu tanah, gedung, mesin, dan peralatan. Kemudian aktiva tak berwujud, misalnya hak cipta, goodwill, dan lain-lain. Ini adalah aktiva tak berwujud yang dapat dinilai dalam rupiah. Jadi untuk akun aktiva beserta turunannya, yaitu aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tak berwujud, itu posisi normalnya adalah di sisi debit. Jika terjadi penambahan, maka di jurnal di sisi debit. Sedangkan jika terjadi pengurangan, maka akan di jurnal di sebelah kredit. Oke, kita lanjut ke akun yang berikutnya, yaitu akun hutang. Akun hutang adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Akun hutang terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, hutang lancar, yang kedua, hutang jangka panjang, dan yang ketiga adalah hutang lain-lain. Hutang lancar adalah hutang yang jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun.
Jadi masa pelunasannya itu tidak sampai 1 tahun. Yang termasuk dalam hutang lancar itu misalnya wesel bayar, hutang usaha, atau pendapatan diterima di muka. Kemudian hutang jangka panjang itu adalah hutang yang jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Misalnya hutang bank, hutang hipotek, dan hutang obligasi. Sedangkan untuk hutang lain-lain itu contohnya hutang kepada direksi atau hutang kepada para pemegang saham. Ini termasuk hutang yang jarang terjadi sih di dalam perusahaan. Nah, posisi normal akun hutang beserta turunannya, yaitu hutang lancar, hutang jangka panjang, dan hutang lain-lain adalah di sisi kredit. Jika terjadi penambahan hutang, maka akan dijurnal di sisi kredit. Sedangkan jika terjadi pengurangan, maka akan dicatat di sisi debit. Oke, kita lanjut ke akun yang berikutnya, yaitu akun modal. Akun modal adalah selisih antara kekayaan perusahaan, yaitu aktiva perusahaan tadi, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap, dikurang dengan hutang perusahaan. Posisi normal akun modal adalah di sisi kredit. Jika terjadi penambahan modal, maka akan dijurnal di sisi kredit. Sedangkan jika terjadi pengurangan modal, misalnya karena adanya preve ataupun pembagian dividen, maka dicatat di sisi debit. Jadi sifatnya akun modal itu sama dengan sifatnya akun hutang. Sama-sama posisi normalnya di sebelah kredit, dan jika terjadi penambahan akan dicatat di sisi kredit, sedangkan jika terjadi pengurangan maka akan dicatat di sisi debit. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke akun yang berikutnya, yaitu akun pendapatan. Nah, akun pendapatan itu terbagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama pendapatan usaha, kemudian yang kedua pendapatan lain-lain. Nah, kalau pendapatan usaha itu adalah pendapatan yang diterima perusahaan yang berhubungan langsung dengan usahanya. Kalau pendapatan lain-lain itu adalah pendapatan yang diterima perusahaan di luar kegiatan usahanya. Misalnya pendapatan bunga atau pendapatan sewa. Posisi normal akun pendapatan adalah di sisi kredit. Jika terjadi penambahan pendapatan, maka akan dijurnal di sisi kredit. Sedangkan jika terjadi pengurangan pendapatan, maka dicatat di sisi debit. Sifatnya akun pendapatan itu sama dengan sifat yang dimiliki oleh akun hutang dan akun modal. Sama-sama posisi normalnya di kredit. Jika bertambah itu dicatat di sisi kredit, dan jika berkurang itu dicatat di sebelah debit. Oke teman-teman, kita lanjut ke akun yang berikutnya, yaitu akun yang terakhir, akun beban. Akun beban dikategorikan dalam 2 kategori akun. Yang pertama beban usaha, kemudian yang kedua beban lain-lain. Beban usaha adalah pengorbanan yang terjadi di dalam perusahaan selama melaksanakan kegiatan usahanya. Intinya sih beban usaha ini adalah pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya itu beban sewa, biaya listrik, biaya telepon, biaya gaji, dan lain-lain. Sedangkan beban lain-lain itu adalah beban yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan. Posisi normal akun beban adalah di sisi debit. Jika terjadi penambahan beban, maka akan dijurnal di sisi debit. Sedangkan jika terjadi pengurangan beban, maka dicatat di sisi kredit. Jadi sifatnya akun beban itu sama dengan sifatnya akun aktiva, di mana posisi normalnya sama-sama adalah di sisi debit. Jika terjadi penambahan, sama-sama di jurnal di sisi debit. Sedangkan jika terjadi pengurangan, sama-sama di jurnal di sisi kredit. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan sederhana saya terkait pengertian akun, jenis-jenis akun, serta pemakaiannya di dalam akuntansi. Kita mengawali video ini tadi dengan 3 pertanyaan, maka kita akan mengakhiri video ini dengan 3 kesimpulan. Yang pertama, akun adalah nama yang dibuat khusus untuk menampung suatu transaksi
berdasarkan jenis transaksinya, agar mempermudah proses pencatatan, pengelompokan, hingga pelaporan nantinya. Kesimpulan yang kedua, akun dikelompokkan ke dalam 5 jenis akun, yaitu akun aktiva, akun hutang atau liabilitas, akun modal, akun pendapatan, dan akun beban. Kemudian kesimpulan yang ketiga atau yang terakhir adalah akun aktiva, beban dan dividen memiliki sifat yang sama, yaitu ketika bertambah maka dicatat pada jurnal di sisi debit, dan jika berkurang maka akan dicatat di sisi kredit. Sedangkan akun hutang, modal, dan pendapatan memiliki sifat yang sama, yaitu ketika bertambah maka dicatat pada jurnal di sisi kredit, dan jika berkurang maka akan dicatat di sisi debit. Oke, di video selanjutnya kita akan bertemu kembali dengan materi menarik yang sudah berapa kali tertunda saya bahas karena berbagai pertimbangan. Nah, menurut saya di video selanjutnya inilah waktu yang paling tepat buat saya menyampaikan materi ini ke teman-teman, yaitu terkait misteri debit dan kredit. Di sana saya akan menjelaskan sejarah debit dan kredit, pengertian debit dan kredit, hingga penerapannya dalam akuntansi. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan videonya. Oke, akhir kata jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini.